Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020 dalam ibadah online yang ke-18. Demikian Warta Jemaat. Ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tiara Indah STH MSI. Yang kedua, jadwal dan tempat ibadah kebaktian minggu depan yaitu Minggu tanggal 12 Juli 2020 dalam ibadah umum jam 9 pagi bertempat di rumah jemaat masing-masing akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenolio STH Emin. Warta jemaat berikutnya, Majelis Bidang dan Pengurus Komisi-komisi diminta untuk menyiapkan laporan pertanggungjawabannya. Mohon menjadi perhatian dan bisa diserahkan kepada Sekretariat Majelis. Untuk yang berikutnya, proses pengerjaan renovasi gedung gereja atau bagian belakang gereja telah dimulai sejak Senin 8 Juni 2020. Dimohon dukungannya dari seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberikan dukungan dana, dapat mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 0947 01 049 527 538 atas nama Suharni dan dapat dikonfirmasi ke nomor HP 0821 1280 3678 dan 0813 8657 0600. Yang berikutnya, terkait dengan situasi pandemi virus corona pada sekarang ini sehingga berdampak pada beberapa program kerja majelis juga kepanitiaan. Salah satunya adalah kepanitiaan pemilihan calon majelis tahun 2020. Oleh karena itu, periode kemajelisan tahun 2017-2020 yang seharusnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 diperpanjang hingga terbentuknya kemajelisan yang baru. Jemaat Pok Lenteng Agung diharapkan maklum dan saling mendoakan pada situasi seperti ini. Tetapi yang berikutnya, panitia pemilihan majelis akan melanjutkan pemilihan calon majelis Pok Lenteng Agung tahap yang kedua per tanggal 2 Juli 2020. Mohon partisipasi dan dukungan seluruh jemaat. Kami ulangi untuk partai jemaat ini, yaitu panitia pemilihan majelis akan melanjutkan pemilihan calon majelis Pok Lenteng Agung tahap kedua per tanggal 2 Juli 2020. Mohon partisipasi dan dukungan seluruh jemaat. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus boleh mengambil saat teduh sejenak atau doa pribadi. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Baiklah, kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 03 ayat yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teguhkan ibadah kita dengan votum dan salam. Demikianlah masing-masing berkata di dalam hatinya seraya mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, nats yang menjadi pembimbing dalam ibadah kita terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Demikian dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dalam kebersamaan kami saat ini, di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami telanjang adanya, kami terbuka. Apapun yang ada dan telah kami lakukan, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengaku akan kesalahan dan dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami. Jika oleh perkataan kami, ya Tuhan, ada banyak orang yang merasa tersinggung, merasa marah, merasa sakit hati. Ampunilah kami apabila perkataan kami menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu dan mengaku apabila dengan pikiran kami menyimpan pikiran yang kotor, yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Lebih-lebih dengan hati kami menyimpan amarah, dendam terhadap sesama kami. Ya Tuhan, sucikanlah, kuduskanlah, agar kami layak. Jika oleh perbuatan kami menjadi batu sandungan, Tuhan kasihanilah kami, sucikan, kuduskanlah kami.
layakkanlah kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu di dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama mengungkapkan pengakuan dan penyesalan hati kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Saudara kekasih Tuhan, terhadap sekalian kita yang telah datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan mengakui kesalahan dan dosanya dengan rasa sesal dan malu, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, kami selaku hamba Tuhan memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pengampunan telah kita terima dari Tuhan. Olehnya mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah dan rahmat Tuhan itu. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Kidung Jemaat 362 1 dan 2 kita nyanyikan, Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita mendengarkan petunjuk bagi kehidupan kita yang baru, yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian petunjuk bagi kehidupan kita yang baru. Mari kita ungkapkan janji kita, keinginan kita untuk melakukan firman Tuhan tersebut melalui Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2, tersembunyi ujung jalan. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih kecil, yang masih balita dan batita. Dan karena itu kepada saudara-saudara para ibu yang mengandung dan anak-anak dipersilahkan untuk berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati yang Tuhan tanamkan di dalam rahim mereka sebagai benih ilahi yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan biarlah mereka terus berada dalam anugerah pemeliharaan Tuhan dalam masa kehamilan mereka sampai pada saat waktu, tempat,
yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka boleh dapat melewati proses persalinan, mereka boleh melahirkan dengan sehat dan selamat, dan mereka bersama dengan keluarga besar mereka, dan kami sekalian turut bersyukur, bersuka cita atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak atau cucu jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, mereka yang masih kecil, masih batita, masih balita, yang terbatas dalam daya nalar mereka untuk menyerap, memahami firman-Mu. Kiranya dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, mereka juga terus dapat mengalami pertumbuhan iman, hingga pada saatnya ketika secara fisik mereka telah dewasa, secara psikis mereka telah matang, dan secara rohani mereka juga telah mengalami kedewasaan rohani. Mereka juga dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kecuali mereka, kami juga berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam setiap keluarga rumah tangga Kristen yang telah lama berumah tangga, berkeluarga Kristen, dan merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya berkenan mengaruniakannya. Juga untuk setiap keluarga rumah tangga Kristen yang merindukan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga kiranya berkenan mengaruniakannya. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang berdoa untuk kerabat keluarga, sanak handai tolon mereka, atau anak-anak menantu atau cucu mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya berkenan mengaruniakannya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan hidup kami sekalian ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, anak Allah yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam bacaan dan berita firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu, dan saat ini kami datang kepadamu memohon curahan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami, mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Tuhan, biarlah melalui bacaan Alkitab ini hidup kami diarahkan untuk senantiasa mengizinkan Engkau menuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat 19 dan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian pembacaan Alkitab kita. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk
yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kekasih Tuhan, peperangan yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah peperangan antara keinginan melawan daging dan keinginan roh. Seperti diungkapkan Rasul Paulus dalam surat Roma 7 ayat 15 sampai dengan 26. Pada satu sisi, ia ingin melakukan yang baik, tetapi seringkali yang diperbuatnya adalah yang jahat, yang dibencinya. Saudara, hal ini menyebabkan Rasul Paulus seperti frustasi. Kalau kita bisa membaca ayat 7 sampai pasal 7 ayat 24. Oleh karena itu dalam Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6 Rasul Paulus mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Saudara, selain Rasul Paulus, tokoh lain yang bergumul berat dengan persoalan peperangan melawan daging adalah seorang tokoh yang tentu kita sering mendengarnya, seorang tokoh reformator, yaitu Martin Luther. Martin Luther sangat takut kepada kematian kekal, kepada hukuman Tuhan. Karena itu saudara, selama menjadi rahib, ia berjuang keras sekali untuk hidup suci dan memenuhi kaulnya. Bahkan tidak jarang ia berpuasa sampai pingsan, supaya hatinya menjadi tenang, supaya hatinya tidak gelisah karena merasa bersalah. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Kegelisahan dan ketakutan terhadap hukuman Tuhan selalu dan terus selalu menghantuinya. Tapi ketakutan itu baru hilang ketika ia membaca dan mengerti Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang kemudian saudara dijadikan intisari teologinya, yaitu sola fide dan sola gratia. Hanya iman, hanya anugerah yang menyelamatkan. Bukan usaha dan bukan perjuangan manusia. Termasuk bukan perjuangan manusia melawan dosa. Oleh karena itu saudara, orang percaya kepada Tuhan Yesus harus izinkan Tuhan menuntun hidupnya. Seperti yang menjadi tema bacaan kita saat ini. Saudara, bacaan kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat 19 dan 25 ayat 30. Jelas ini terdiri dari dua bagian. Bagian 11, ayat 16 sampai dengan 19 adalah merupakan bagian perikop dari ayat 12 sampai dengan 19. Dengan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 25 sampai dengan 30 adalah perikop sendiri dengan judul Ajakan Juru Selamat. Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19 sekali lagi berada dalam perikop mengenai Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dalam perikop ini dikisahkan tentang pandangan Tuhan Yesus terhadap Yohanes. Di mana di mata Tuhan Yesus, Yohanes sebagai seorang perintisnya adalah orang yang besar. Bahkan orang yang terbesar dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan sebelum-sebelumnya.
Namun pada ayat 16 sampai dengan 19 yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang menolak Yohanes dan sekaligus juga menolak Tuhan Yesus. Ayat 16 sampai dengan 19 ini juga bisa dikatakan merupakan gambaran dari orang atau sekelompok orang yang mengalami kesulitan memahami orang lain. Bahasa modernnya adalah communication gap. Jadi ada tembok, ada gap. Gap ini yang menyebabkan misalnya kalau dalam keluarga itu saudara, orang tua sulit mengerti bahasa anak. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak yang baru beranjak dewasa. Dan sebaliknya, anak-anak sulit mengerti bahasa orang tua. Karena apa? Karena ada gap, ada tembok. Dan dalam kehidupan masyarakat, gap ini menyebabkan munculnya kesulitan untuk mengerti bahasa kelompok lain. Baik secara verbal, non-verbal maupun gestur. Dalam perikop ini saudara, Tuhan Yesus memakai metafora sekelompok anak dan teman-temannya untuk menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat pada waktu itu. Sekelompok anak dan teman-temannya yang sengaja ingin berdialog dengan kelompok anak-anak lain. Dengan cara apa saudara? Pertama-tama mereka meniup seruling dan mengharapkan teman-temannya menari, tetapi itu tidak terjadi. Kemudian mereka menyanyikan kidung duka dan mengharapkan teman-temannya menangis, tetapi itu pun tidak terjadi. Artinya apa saudara? Harapan dan kenyataan berbeda. Karena apa? Karena ada hambatan komunikasi, ada gap. Perumpamaan ini kemudian secara eksplisit digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan sikap kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Yang oleh Yesus disebut sebagai angkatan ini. Sikap penolakan mereka terhadap Yohanes Pembaptis dan kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka mencap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan, bayangkan. Seorang nabi dicap sebagai orang yang kerasukan setan. Karena apa? Karena mereka menganggap gaya hidup Yohanes Pembaptis itu aneh gitu. Memang saudara, gaya hidup Yohanes Pembaptis itu sangat asketis. Yohanes Pembaptis itu hidup seperti pertapa. Ia hidup dan berkaya di padang gurun. Pakaiannya terbuat dari bulu unta dan pinggangnya memakai ikat pinggang kulit. Makanannya lebih parah lagi. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dengan gaya hidupnya ini saudara, memang ada banyak orang yang datang kepada Yohanes. Mereka yang datang adalah orang-orang dari sekitar Yordan, dari Yerusalem, dari seluruh Yudea. Orang-orang yang datang dan menerima Yohanes, mereka bersedia untuk dibaptis, mereka bersedia dan menerima teriakan Yohanes untuk bertobat. Pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi tidak semua orang mau menerimanya. Kelompok orang yang menolak Yohanes itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini. Karena apa saudara? Karena mereka melihat gaya hidup Yohanes. Tapi sebenarnya saudara, kalau mau dipikir juga, mereka bukan hanya menolak Yohanes, tetapi juga menolak Yesus yang hidupnya biasa-biasa saja. Yang hidupnya mau bergaul dengan orang lain, makan bersama-sama dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai. Itu mereka menuduh sebagai pelahap dan peminum. Dan sebagai orang yang berbuat dosa. Sahabat orang berdosa. Jadi bukan soal gaya hidup. Tetapi dasarnya mereka memang tidak mau menerima. Penolakan terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus terjadi karena mereka tidak dapat mengerti. Atau mereka tidak mau mengerti siapakah Yohanes dan Yesus itu. Padahal Yohanes itu orang besar.
Yesus katakan dia adalah Elia yang datang lagi dan seorang pendahulu Yesus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tapi pertanyaannya adalah mengapa mereka menolak? Mengapa yang disebut dengan angkatan ini menolak? Mengapa mereka gagal memahami Yesus dan Yohanes? Sebab utamanya adalah karena mereka bergeming dengan konsep mesianis yang lama. Mereka tetap berpegang pada prinsip hidup yang sudah mentradisi, yang menggambarkan mesianis itu seperti Raja Daud yang akan berperang membebaskan dari penjajahan asing. Mereka bersikukuh dengan pemahaman lama mengenai kebenaran mereka sendiri. Mereka telah menjadi kelompok konservatif keras kepala yang merasa tidak memerlukan pemahaman baru ataupun pembaharuan iman, pembaharuan paham. Mereka tidak bersedia dituntun Tuhan dalam hidupnya. Saudara, terhadap mereka, Yesus tidak mau berdebat. Karena bagi Yesus, kebenaran dan atau hikmat Allah akan dinyatakan dalam perbuatan dan pengajarannya. Dan bagi mereka yang mau menerimanya, maka mereka akan menemukan Allah dan mendapatkan jalan hidup yang membawa damai sejahtera. Siapapun mereka yang mau menerima Yesus akan mendapatkan damai sejahtera. Mereka yang tidak berkeras dengan prinsip apalagi adat, budaya, tradisi, mereka akan dan mau meninggalkannya, mereka akan mendapatkan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara, pada ayat 25 sampai dengan 30 ajakan juru selamat. Dalam ayat ini Yesus mengungkapkan pengalamannya selama ini. Mereka yang terdidik secara intelektual dan dalam memahami dan sangat dalam memahami kitab-kitab suci, malah mereka kebanyakan menolaknya. Mereka yang dipandang bijak dan disebut kaum cerdik pandai justru tidak dapat memahami ajaran dan ajakannya. Artinya apa saudara? Artinya intelektual tidak berbanding lurus dengan pemahaman mengenai ajaran Yesus. Tetapi hati manusia adalah kunci untuk percaya dan menerimanya. Karena itu justru mereka yang rendah hati, mereka yang disebut orang kecil, mereka yang jauh dari gelar-gelar akademik adalah mereka yang paling terbuka bagi pemahaman baru tentang kebenaran dan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Oleh Tuhan Yesus, hal ini disebut sebagai yang berkenan kepada Bapa. Dan untuk itu Tuhan Yesus mengucap syukur. Saudara, ayat 27 mengungkapkan klaim Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai anak Allah. Dia katakan tidak seorang pun dalam pencariannya akan Tuhan dapat mengenal Allah Bapa. Yang dapat membawa seorang kepada pengenalan yang benar akan Allah Bapa hanya anak, yaitu Yesus Kristus. Hanya anak yang mengenal Bapa secara sempurna dan kepada orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan siapa Bapa. Oleh karena itu saudara, sekali lagi izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Pada ayat 28 yang merupakan undangan Tuhan Yesus kepada mereka yang letih lesu
dan menanggung beban berat dalam hidupnya, terutama mereka yang rindu berat untuk menemukan Tuhan dan kehendak-Nya, serta rindu untuk hidup sesuai dengan perintah-Nya, maka yang merasakan, apalagi mereka yang merasa tertekan oleh tuntutan agama yang mereka anut dan menghayati kehidupan beragama sebagai kewajiban belaka, sehingga tidak menemukan damai sejahtera dan sukacita di dalamnya. Terhadap mereka, Tuhan Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Dalam Yesus, keselamatan adalah anugerah, dan hidup baik adalah pengucapan syukur. Dalam Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin orang percaya kepada kebenaran dan hidup yang membebaskan. Yesus mengatakan, kuk yang dipasang olehnya pas di leher. Kuk yang kupasang itu enak, pas di leher dan terasa menyenangkan. Penyerahan diri kepadanya akan menjadi kebahagiaan abadi bagi orang percaya. Oleh karena itu saudara, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Saudara, hari ini bertepatan 5 minggu setelah hari Pentakosta, kita dilawat firman Tuhan agar mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi hari-hari hidup kita yang sangat berjalan cepat ini. Tanpa kita sadari, kayaknya baru kemarin kita sekolah, kuliah, sekarang sudah mau pensiun. Waktu berjalan dengan cepat, tanpa kita sadari, kesempatan hidup tidak akan pernah terulang. Tidak pernah akan berulang kembali, kesempatan cuma satu kali. Oleh karena itu Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekatkan diri padamu. Mari, izinkanlah Tuhan untuk senantiasa menuntun hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami mengimani firman, seringkali kami harus menanggalkan intelektual kami, pengetahuan kami, karena kami belajar dari firman-Mu. Intelektual tidak senantiasa sejalan dengan iman. Kami diminta untuk menanggalkan segala apa yang ada pada kami ketika kami beriman kepadamu. Kami melucuti apa yang ada pada diri kami sehingga kami berserah penuh pada tuntunan tangan-Mu. Biarlah iman kami boleh berbuahkan kebaikan bagi banyak orang, sehingga orang boleh mengerti akan Engkau ya Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami yang Tuhan telah tuntun dan kami serahkan kepadamu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Engkau telah mengajar kami dan saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup sehari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan Keluaran pasal 35 ayat yang ke-22 demikian. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas, demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Sambil menyerahkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya namamu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela, kesemuanya adalah milikmu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tanganmu sendiri. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami persilahkan kembali duduk. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami datang dengan membawa syafaat kami. Kami mau naikkan syukur atas kasih sayang Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami selaku jemaat-Mu. Engkau melindungi kami. Bahkan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, jemaat-Mu boleh dihindarkan dari bahaya COVID ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, untuk penjagaanmu, untuk perlindunganmu.
sehingga kami tidak satupun kedapatan menjadi korban virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau juga telah menggenapkan hari-hari para kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahunnya. Terima kasih ya Tuhan untuk genapnya usia Ibu Sri Wastuti, untuk Ibu Regina Amelia Florence, untuk Regita Asaria Gairila, untuk Bapak Mansur para angin-angin, untuk Bapak Ajokigo Daeli, untuk Ibu Narulita Ngatmi Suryanti, untuk Bapak Samuk F. Konyora, untuk Kalesia Sabrina, untuk Bapak Hotlan Siahaan, untuk Yulita Marista Lengkong, untuk Anastasia Yulianti Mega Lestari, untuk Bapak Jaredi Ma'ru'au, Bapak Julius NG Kupeilang. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menjagai mereka dan hari-hari mereka, sehingga tergenaplah usia mereka saat ini. Bertambahnya usia biarlah bertambah juga akan hikmat Tuhan, bertambah juga takut akan Tuhan, sayang akan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka boleh menggapai asa cita yang masih tersisa dalam hidup mereka, dalam tuntunan dan campur tangan Tuhan. Saat ini dalam kebersamaan kami mau menyerahkan jemaat Tuhan yang di tengah masa pandemi ada banyak orang yang mengalami PHK, tapi juga mereka tetap harus mencari pekerjaan. Tuhan, tolonglah agar mereka jemaat Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang rindu untuk bertemu dengan pasangan hidup, biarlah Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang Tuhan telah sediakan itu. Kami menyerahkan anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul untuk masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya Tuhan, tolonglah, mungkin usia mereka masih muda sehingga mereka harus ditolak oleh sekolah. Tapi Tuhan, tolonglah beri jalan keluar bagi anak-anak kami yang rindu untuk masuk dalam sekolah yang mereka impi-impikan itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka dalam masa pandemi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hikmat-Mu kiranya menyertai, dan kami orang tua kiranya juga mampu untuk mengawasi, untuk mendidik dan membantu mereka dalam belajar. Terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam persekutuan bersama. Biarlah Tuhan berkati mereka. Demikian kami menyerahkan kekasih-kekasih Tuhan yang tidak dapat beribadah, yang tidak dapat beraktivitas secara normal karena kesehatannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Ibu Herianto, Ibu Gatot Raharjo, Bapak Gatot Raharjo, Bapak Yaredi Marao, Bapak Diaken Andreas Ayulianto, dan Bapak Enggon Andata. Tuhan, tiliklah mereka dan berkatilah segala upaya untuk beroleh kesembuhan, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Biar Tuhan memberkati keluarga mereka juga dan memberikan kesabaran dalam merawat kekasih-kekasih mereka ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Semrit Nino Liu di tempat ini. Tuhan berkatilah supaya melalui pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan terus dibangun dalam iman.
Kami menyerahkan majelis, komisi-komisi, pegawai gereja semuanya. Biarlah boleh bersinergi dalam melayani Tuhan sehingga semuanya boleh satu suara melaksanakan visi dan misi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk pemilihan panitia pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan 2020-2024. Tuhan, hal ini sedang berlangsung, kiranya Tuhan terus campur tangan supaya pemilihan ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya bahwa Engkau akan memilih orang-orang yang Tuhan pilih dan tempatkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan panitia retret jemaat dalam penggalangan dana dan juga panitia renovasi gedung gereja ini. Tuhan, campur tangan dan berkatilah upaya mereka. Kami bersyukur bahwa gedung ini boleh terus dibangun, boleh terus direnovasi, dan kami percaya bahwa dana yang diperlukan Tuhan telah siapkan. Kalau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikan sampai akhirnya. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan panitia-panitia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian kami menyerahkan pergumulan gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, yang masih dalam masa pandemi, yang harus beribadah secara daring. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sekalipun ibadah di rumah, namun tidak membuat iman tidak bertumbuh, tetapi lebih daripada itu dalam kebersamaan dengan keluarga, mereka boleh juga bertumbuh. Mereka boleh bersama belajar firman dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menolong pergumulan PGI khususnya dalam berbagai pergumulan yang dialaminya, cara khusus dana yang diperlukan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Demikian kami menyerahkan POK SDKI ke dalam tangan pengasihan-Mu, lebih-lebih dalam mempersiapkan hari ulang tahunnya. Tuhan, pada tanggal 18 Juli ini Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati supaya acara ini boleh berlangsung dengan lancar, dengan aman, dengan baik. Terima kasih Bapa, semua kami yang terlibat di dalamnya biarlah boleh ambil bagian dan melakukan panggilan kami seturut dengan kehendak-Mu. Demikian kami menyerahkan PGIW DKI ke Jakarta ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati supaya apa-apa yang dilakukan oleh PGI boleh memberikan dampak yang baik bagi jemaat-jemaat atau gereja-gereja di wilayah DKI. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden bangsa dan negara kami dalam berbagai hal, khususnya Tuhan, biarlah Presiden kami dalam mengentaskan pandemi ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan hikmat, berikan ketabahan, berikan kesabaran, dan biarlah Presiden dengan menteri-menterinya boleh bersinergi untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga kerukunan umat beragama dalam hidup bersama di tengah di tengah keberagaman ini. Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberikan damai sejahtera di bumi kami. Lebih-lebih dalam masa sulit seperti ini, biarlah tembok-tembok pemisah itu boleh dihancurkan, untuk kami boleh bergandengan tangan, mengentaskan berbagai persoalan dalam kerukunan dan kebersamaan. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa, biarlah juga Tuhan memberkati, supaya Engkau jauhkan dari segala tangan jahil, khususnya pikiran-pikiran para teroris yang akan menghancurkan bangsa kami, yang tidak senang terhadap perdamaian ini. Tuhan, biarlah Engkau usir, Engkau menolong khususnya TNI, Polri dalam menangani semua ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, para tenaga medis dalam upaya penangkalan dan pencegahan COVID-19 ini. Ya Tuhan, bukan hanya tim medis,
tetapi mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, mereka yang bekerja untuk membawa jenazah ke liang kubur. Tuhan, biarlah Engkau memelihara mereka, menjaga mereka dan melindungi mereka. Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu, alat di tangan-Mu, sehingga akhirnya kerinduan kami akan berakhirnya COVID ini boleh terjawab karena Tuhan menolong kami dan Tuhan mengasihani bangsa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang hanya kami panjatkan demi Kristus penebus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita akhiri ibadah pada hari ini. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah saksi-saksi Kristus sesuai firman Tuhan yang telah dikabarkan. Kita menyanyi PKJ 178, Allah mengutus kita. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu. Kembali melakukan firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan menyanyi PKJ 178 bait yang kedua.